Halo, ketemu lagi bersama saya Desima, dan di channel ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang 18 cara sederhana untuk keluar dari zona nyaman. Dan jangan lupa untuk terus tonton video ini sampai selesai ya. Cara sederhana lain untuk keluar dari zona nyaman adalah rejection therapy. Nah, siapa sih yang suka ditolak? Pasti nggak ada. Namun, dengan melakukan rejection therapy, saya tidak akan menganggap penolakan sebagai personal issue. Pilihan adalah sisi lain dari penolakan. Setiap orang berhak memilih, begitu juga menolak. Jika kamu ingin keluar dari zona nyaman, get on stage. Namun, jika ingin meningkatkan public speaking kamu bisa coba dengan berbicara depan kamera, presentasi di meeting, ataupun presentasi di depan kelas. Apakah saya punya sisi artistik? Nah, jika kamu ingin keluar dari zona nyaman, kamu bisa eksplor pertanyaan ini. Menjadi kreatif bukan hanya sebatas menjadi artis, entertainment, melukis, bernyanyi, atau sejenisnya. Kreativitas juga kita butuhkan saat kita membuat materi untuk belajar mengajar atau membuat presentasi yang mudah dimengerti. Kamu juga pasti punya kreativitas jika memiliki teknik agar belajar lebih mudah fokus, lebih mudah diikuti. Bahkan jika kamu mampu berkomunikasi dengan anak-anak misalnya, tanpa menggunakan bahasa-bahasa yang jelimet, itu artinya kamu punya kreativitas. Memberikan reward pada diri sendiri adalah salah satu cara keluar dari zona nyaman. Kamu bisa melakukan ketika kamu berhasil melakukan sesuatu atau mengambil tindakan yang cukup kamu takuti sebelumnya. Kalian setuju nggak jika menerima reward itu menyenangkan? Bagaimana jika reward itu yang kasih diri sendiri? Jadi di reward untuk diri sendiri. Apakah masih tetap menyenangkan atau malah biasa-biasa saja? Pernah nggak berpikir kenapa membaca buku menjadi salah satu cara keluar dari zona nyaman? Selain karena negara kita adalah negara yang tidak terbiasa membaca buku juga memungkinkan kita merubah pola pikir kita. Walaupun pola pikir ini tidak akan berubah secara instan, namun kita jadi terinspirasi berubah dengan membaca buku. Cara saya keluar dari zona nyaman adalah tampil di sosial media dan merubah konten mengenai personal life menjadi konten education. Tentu hal ini tergantung pilihan masing-masing ya. Yang pasti kamu bisa menentukan satu niche dan konsisten upload konten dengan tema niche yang sudah kamu tentukan sebelumnya. Memberi pujian. Ini adalah rahasia agar kamu bisa memberi pujian atau komplimen yang tulus kepada orang lain. Pemikiran bahwa ini bukan melulu tentang diriku sendiri. Bagi saya pribadi, hal ini cukup mudah karena selain karena minat yang luas, jadi saya bisa melihat lebih banyak kelebihan-kelebihan orang yang sedang berusaha membangun atau memperbaiki skill dan kemampuannya. Give it your all or not try your all. Quote ini biasanya disebut sebagai the side road mentality.
Bagiku, quote ini cukup menimbulkan tekanan dan resiko dalam merubah zona nyaman. Karena prinsipnya, jika kamu hendak atau ingin belajar berenang, kamu tidak harus memaksakan diri langsung sejago atau secepat atlet-atlet renang. Kamu bisa tetap belajar berenang dengan mengawali hal-hal yang bisa kamu pelajari dengan sederhana. Misal, caranya ambil napas dan buang napas dalam air. Atau mencobanya dengan berenang di sisi-sisi yang dangkal. Jika semakin berani, baru ke sisi kolam yang lebih dalam. Find your community. Sebuah quote mengatakan, jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Ketika keluar dari zona nyaman, tentu yang kita inginkan adalah berjalan cepat dan berjalan jauh sekaligus. Jadi kita butuh community dan kita juga butuh kemampuan bekerja ketika sendiri. Jadi kita sudah membahas tentang cara sederhana keluar dari zona nyaman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas tentang tips dan trik, quote, inspirasi tentang personal growth.